bapaknya, ibunya, anaknya, bapak, ibu, anak. Saya tanya, ini secara hukum dulu, secara hukum. Keluarga kecil ini yang wajib memberikan nafkah siapa? Ini kan, ya, ngasih ini maupun ini. Ini dulu kita urut-urutin dari normal dulu, dari normal. Disinilah ketika maaf ini ini untungnya ngaji ibu ini nanti nggak apa-apa. Karena yang wajib ngasih nafkah itu ini, maka ketika ini masih bayi, saya tanya, ini butuh makan apa enggak? Butuh makan, iya kan? Maka yang harusnya ngasih makan ini siapa? Ibunya apa bapaknya? Masih bayi. Oh, ibunya. Ibu ya. Ya bapak. Makan itu nafkah apa bukan? Nafkah. Ya bapak. Bapak ya. Ini sudah tidak membuat dulu. Ya bapak. Hah? Nafkah. Seulangi lagi. Suami, istri, anak masih bayi lah. Contohnya biar gampang. Mas baru umur sehari atau seminggu lah. Iya kan? Ya, ini butuh makan, ini butuh makan. Makan itu nafkah enggak? Nafkah. Yang harusnya, saya ngomong yang harusnya, bukan umumnya, bukan. Harusnya ngasih nafkah atau ngasih makan dua orang ini siapa? Bapaknya atau suaminya ini, ya kan? Kalau ini masih bayi, yang harusnya ngasih makan siapa? Bapaknya. Udah Pak, buat gampang dulu. Yang ini, yang itu ada bapaknya. ya, ini kepala keluarga, ya kan? Iya kan? Yang harusnya, saya ngomong harusnya loh ya. Ini kita nggak ngomong kasus per kasus. Mas, ya bapaknya juga nggak punya. Itu udah lain lagi lah. Ini ngomong normal dulu lah. Ngomong normal dulu. Normal. Ini keluarga normal, ya kan? Suami ini si suami atau bapak ini sudah punya kerjaan, sudah penghasilan. Nah, saya tanya, istri, anak masih bayi. Dari keluarga ini yang wajib nanggung nafkah itu siapa? Bapaknya. Ini kan? Ini nafkah itu apa? Anggaplah nafkah yang normal dulu, lahir dulu. Sandang, pangan, makan. Ya. Kalau ini tak jawabnya gampang. Ini umur sehari atau seminggu atau sebulan, saya tanya. Yang wajib ngasih makan ini siapa? Bapaknya. Ibunya. Ibunya nggak bisa nyari ke bapaknya. Tapi secara biologisnya mungkin mamahnya masih nyusuin. Tapi secara materi bapaknya. Iya, saya tanya. Harusnya yang wajib ngasih makan ini siapa? Ya dua-duanya nih kalau sekalian. Bapaknya. Normal dulu ini normal. Ya udah selesai jawabannya. Jangan dibelokin yang beda-beda. Ini ngomong apa adanya dulu, wajarnya dulu. Ya bapaknya. Saya tanya yang wajib ngasih makan atau ngasih pakaian atau ngasih tempat tinggal anak bayi ini siapa? Bapaknya. Bapaknya apa somanya bisa? Ya, ini saya jujur secara ilmu ini loh ya. Saya nggak belain bapak-bapak. Oh berarti ibunya ini jawabannya. Berarti ibunya ini. Pakaian tetap bapaknya. Nih, ya udah saya jelasin lah. Ini ngomong dasar dulu, dasar hukum dulu. Paling dasar. Tetap yang wajib ngasih nafkah ya ini. Mau si bapak atau suami ini. Bapaknya yang ngasih. Mau makannya ASI, mau makannya formula
kewajibannya dia ini, si bapak ini. Entar dulu ini normal dulu. Ini ngomongin normal dulu. Iya, ngomongin normal dulu. Iya kan? Nah, tetap dia yang kewajiban. Iya bapak. Disinilah ibu-ibu ini, tak apa-apa lah, mumpung nggak ada bapak-bapak. Ada yang bisa ya, apa-apa saya jujur. Dengar. Ini lagi direkam, Bukti Saya katanya. jujur. Untuk dengar ya. Ntar kalau mangkir tinggal diputer. Inilah makanya nggak banyak ustadz yang berani ngajar di Paris ini. Jarang ustadz yang berani ngajar di Paris ini. Sering-sering datang ya kak. Takut ngumpul di rumah ya. Iya, karena kalau ketahuan begini senjata makan tua. Semuanya bisa. Nah, karena ini adalah tetap kewajibannya ini, maka ketika ini dikasih makan oleh ini, ya kan, di dalam hukum, ini ngomong hukum ya, jangan dibantah pakai adat lain lagi. Secara hukum ini boleh minta tambahan ke sini. Oh gitu. Ya, iya kan wajibnya harus diwakili ya. Tambahan boleh ya. Iya. Tambahan boleh. Ini kita ngomong hukum dulu, kita ngomong hukum dulu. Berarti tambah. Ini kita ngomong secara hukum dulu. Kakuannya begini. Kakunya begini. Mas, ya, ini kan harusnya kan yang wajib ngasih makan kan Mas nih, bapak nih, ya. Sekarang yang ngasih makan aku. Ya udah berarti duitnya buat aku lah harus. Iya, benar itu. Iya. Boleh. Iya, salah. Boleh. Telat ngomongnya. Ini kita ngomong hukum dulu. Boleh. Nah, adapun di Indonesia kebanyakan ini diambil alih oleh ini tanpa nuntut. Disinilah saya bilang orang Indonesia itu baik-baik. Inilah saya bilang orang Indonesia itu baik-baik ya begini. Nyamper. Ini. Oke, sekarang sampai sini jelas ya. Jelas. Artinya secara hukum ini tetap kewajibannya ini. Secara hukum. Adapun seandainya ini dikasih makan oleh ibunya tanpa nuntut ke suami, berarti ibu nanya baik. Karena itulah makanya selalu saya ngomong dari awal pernikahan, anak-anak yang nikah belajar. Kenapa? Kalau ini tahu hak dan kewajibannya, pasti nggak bakal banyak nuntut ke istri. Kenapa? Ternyata banyak kewajiban suami yang di-cover oleh istri. Betul. Makanya Betul. Nah, di Indonesia, ya kan ini kita ngomong Indonesia dulu. Indonesia rata-rata banyak pekerjaan suami atau kewajiban suami yang di-cover sama istri banyak. Banyak juga istri yang memang kurang maksimal. Saya bilang kurang maksimal, bukannya enggak. Kurang maksimal dalam hal pure atau melayani suami. Kenapa? Ya karena udah capek. Kan gitu. Artinya apa? Ada kewajiban istri yang kurang gara-gara dia capek. Tapi ada kewajiban suami yang kurang gara-gara dia cover istri. Artinya dua-duanya ini punya kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau nyadar itu nggak banyak berantem. Sehingga Yang di ya benar. Iya, yang banyak ini nuntut haknya, ini nuntut dilayani. Lupa kalau ada kewajiban yang udah di-cover dari masing-masing. Gitu. Jadi kalau mandang nuntutnya yang terjadi berantem. Tapi kalau mandang ya wajar lah, nggak apa-apa lah. Orang dia juga udah capek ini, terusnya kan kewajiban. Nah, kalau itu nggak berantem. Nah, yang istri juga, yang suami juga yang istri juga begitu. Ya udahlah wajar lah. Tak bantuin suamiku, orang dia juga kerja juga udah capek.
masing-masing saling memahami. Inilah makanya selalu tiap belajar dulu baru nikah, belajar dulu nikah. Kenapa? Biar nggak sampai kejadian. Saling untuk pertama di sini. Ini normal dulu ya, normal dulu tadi. Normal dulu. Nah sekarang kita masuk ke materi. Masih cukup nggak? Masih cukup. Masuk ke materi. Nah saya tanya, ketika ini suami istri anak, ya kan? Saya tanya, anak ini binnya bin ibunya apa bin bapaknya? Bapak. Bapak kan? Sekarang, nah ini baru kita ke kasus yatim. Sekarang tiba-tiba bapaknya meninggal. Masih bin bapaknya apa bin ibunya? Bapak. Masih. Tetap bin bapaknya kan? Disinilah makanya saya selalu bilang walaupun ibunya nanti nikah lagi tetap ini namanya yatim, tetap namanya yatim. Yang pertama. Yang kedua karena ini bin bapaknya ini nggak apa-apa ini, karena ini bin bapaknya maka keluarga bapaknya jangan lepas, tetap ini diingat-ingat lah. Karena masih ada sambung sama kita. Iya. Tetap kayak ini Pak Nur ini tetap mati binnya bin almarhum Firman bin almarhum Pak Yahya. Enggak mungkin apa itu. Entar dulu ini ngomong sebelum dulu. Tetap binnya bin keluarganya Pak Nur. Makanya ini jangan dilepas ini. Anak jangan dilepas. Iya. Nih, karena apa? Karena bin keluarga kita. Disinilah kita ngambil contoh ke masa lalu. Ketika Nabi lahir, itu Nabi udah masih punya bapak, ada bapak udah yatim. Yatim kan? Yatim. Begitu ibunya ngelahirin saat itu ya mungkin entah wallahu alam, entah karena kurang sehat atau kurang keluar ASI. Akhirnya apa? Nabi disusukan kepada orang lain yang susunya subur, asinya subur, namanya Halimatus Sa'diyah. Ketika disusukan ke Halimatus Sa'diyah, yang bayar ibunya apa siapa? Keluarga bapaknya. Yang keluarga Yang bapaknya. mbahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu keluarga bapaknya, mbahnya dari bapak. Tuh tetap dipikir sama keluarga bapaknya. Nanti akhirnya ketemu ibunya lagi setelah menyusu. Tapi ternyata di Mekah banyak kekacauan sama Halimah. Jadi ketika menyusu itu kan sampai 2 tahun, harusnya dibalikin lagi ke keluarga. Halimah As-Sa'diyah saat itu nggak mau. Bukan nggak berani, nggak mau. Kenapa? Semenjak Halimah As-Sa'diyah diikuti oleh bayi Muhammad ini, yang tadinya beliau miskin jadi kaya. Berkah lah ya. Berkah, punya kambing beranannya nggak umum, lebih banyak dari orang lain, terus sehat-sehat gitu. Makanya ini kalau istilah orang sekarang bawa keuntungan. Ini bayi ini, karena setelah 2 tahun mau diambil oleh keluarganya Muhammad kecil ini, dia keberatan. Udah sih, aku aja sih, intinya begitu. Kalau seandainya nggak dibayar nggak apa-apa lah, ini bocah ini bawa keuntungan buat kita. Makanya masih digendolin terus sama Halimah. Tapi enggak, akhirnya begitu umur sekitar 4 tahun Nabi ikut ibunya, tetapi tetap dipantau sama mbahnya. Sampai umur 6 tahun ibunya meninggal. Nih, ketika ibunya meninggal, Nabi ikut siapa? Kakeknya. Kakeknya dari ibu atau dari bapak? Bapak. Dari bapak. Inilah tadi makanya saya bilang jangan dilepas. Kenapa? Ini B-nya tetap lewat keluarga laki-laki. Jangan dilepas. Ikut kakeknya. Pun sama ketika 8 tahun Nabi kecil meninggal, kakeknya meninggal, ikut siapa? Pamannya Abu Thalib, saudaranya ayahnya. Jadi masih dipegang keluarga besar terus dari ayahnya. Kenapa? Karena memang masih nasabnya lewatnya sih. Masih mempertahankan dinnya ya. Memang ya masih intinya begitulah, jangan sampai putus.
silaturahmi maupun kekeluargaan ini masih anak kita, ini masih anak kita seperti ini. Jadi kalau seandainya di antara kita ada yang ngalamin, ayo tetap kita perhatikan, jangan dilepas. Jangan sampai ini anak dibawa ibunya, nanti gede keluarga ayahnya nggak tahu keluarganya loh ya, jangan sampai. Tetap ini adalah keluarga kita, tapi nasabnya lewatnya ke kita semuanya. Jangan dilepas. Karena itulah maka saya bilang kembali tadi, ketika ini menikah lagi, mas bodoh terserah, nggak ada hubungannya karena ini hubungannya sama kita. Iya, tetap namanya yatim. Sampai sini jelas. Jelas ya. Nah sekarang kita masuk ke kalau ibunya tidak istrinya ini punya anak, maka dia dapat 1/8. Anak berapa mas? Anak dapat sisa. Berarti kalau cowok dapat sisanya. Sisanya berapa ya? 7/8 kalau nggak punya orang tua. Anggaplah misalnya contoh yang kita contoh lagi. Enggak di sinilah. Semoga. Ini seandainya ini udah nggak punya orang tua, tapi kok ini nggak punya orang tua, suami sudah meninggal semua seandainya, dia meninggalkan harta 8 miliar, maka 1 miliar buat istri, 7 miliar buat bayinya yang laki-laki tadi. Ini nggak mandang umur, masih bayi juga tetap aja dapat 7 miliar sisanya. Nah, karena ini punya harta banyak dan ikut ibunya, disinilah fungsi keluarga dari laki-laki. Mungkin orang tuanya saya udah nggak ada, ya udah kakak adiknya ini yang ngurusin ini dan mengamankan harta bendanya. Di sini fungsinya. Di sini juga nanti ketika ini seandainya ikut ibunya nggak apa-apa, atau ikut paman-pamannya nggak apa-apa. Nanti di ayat berikutnya, kalau kalian paman-pamannya ini yang bawa ini, contohnya paman Abu Thalib lah, ketika bawa Nabi kecil. Kalau kalian kaya, udah nggak usah potong hartanya bocah ini. Atau kalau seandainya anak ini kepengen biar nggak ganggu kalian, nggak apa-apa, buat makan, sekolah, atau biaya hidupnya dia diambil dari hartanya ini, hartanya dia sendiri. Tapi kita nggak usah ikut-ikut ngambil kalau kita cukup. Kalau kitanya sama-sama nggak punya, seandainya kita nggak punya, tapi kita berhubungan bahwa yatimnya punya harta, gimana nih mas? Dengan begitu, maka di sini di ayat berikutnya kalau nggak salah ayat 5 atau berapa ada itu diperbolehkan ikut makan tapi sewajarnya, ikut mengambil, ikut makan bareng-bareng rumah ini sewajarnya. Disinilah mungkin kalau kita bayangin satu anak begini mah nggak kebayang penyelewengan ya. Tapi ternyata memang benar sampai Al-Quran ngomong begitu, ternyata ada aturannya. Mana mas contohnya? Contohnya adalah ketika ada yatim 50 biji, 50 anak 50 anak ditampung di satu yayasan atau satu apa namanya sih? Panti. Disinilah mulai godaan-godaan ada. Contoh, satu panti yatimnya 50, setiap bulan dapat bantuan 100 juta saatnya per bulan. Kira-kira yang buat yatim berapa, yang buat punya yayasan berapa saatnya? Banyakan yang punya yayasan. Di sinilah mulai ada contoh ya. Semua yayasan begitu, nggak semua panti begitu. Ada saya bilang ada, nggak semua ada. Ternyata yang punya panti itu udah dulunya nggak punya apa-apa, sudah punya panti, udah rumahnya gedung, naiknya Fortuner segala macam. Dari mana itu? Yang dari donatur yatim itu. Iya, makanya saya bilang kalau satu yatim mungkin kita nggak kebayang untuk penyelewengan. Tapi kalau sudah 50 yatim, 100 yatim, ya diambil penyelewengan kan harta anak yatim. Iya, disitulah mulai nanti ayat-ayat berikutnya ini berfungsi. Gitu.
yang disinggung oleh ayat di sini. Kalau mau ikut makan tak apa-apa, tapi secukupnya sewajarnya, bukan untuk memperkaya diri. Sebenarnya makasih dapat kalau banyak dapat separuh pakai. Kayak anak yatim lagi kalau dapat sumbangsi dari sini ada yang makan bukan anak ya, bapak ibunya yang mati. Gini, oke lah, begini, ya. Bedakan antara santunan dengan nanggung. Beda. Yang di hadis yang biasa buat dalil santunan itu nggak pas itu. Kenapa? Hadisnya itu nanggung bukan santunan. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini, kan gitu. Saya dan orang yang nanggung anak yatim di surga itu udah kayak begini. Apa namanya? Jejeran tetangga, nggak ada jarak lagi. Itu maksudnya nanggung bukan santunan. Beda, berkata orang nanggung. Kalau nanggung itu udah semua Marahin ya. Iya. Kalau santunan mah cuma sekali itu mau lah. Ya bagus sih, bagus. Cuma jangan disamakan dengan orang yang nanggung. Beda, ada pasti. Nah sekarang ternyata ketika kita santunin, yang pakai maknya gimana mas? Satu. Kita harus duduk dulu aja. Kita harus duduk dulu aja. Ya. Bisa jadi ya mungkin karena maknya ini yang ngelola. Jadi itu tak peduli kalau nyaman dulu dia nanti kalau ada Jual lagi. kan saya mau sudon. Sudon kan kita nggak tahu. Iya kita mau sudon dulu, sudonnya begitu. Adapun nanti seandainya enggak ya udah. Tapi ya kembali ke tadi lah, ikut makan asal wajar secukupnya masih diperbolehkan karena si ibu ini memang nanggung kehidupan bocahnya ini gitu loh. Tapi kalau dia terus memperkaya diri dari santunan ya enggak, jangan enggak mas, itu nanti buat celengan dia masih sekolah belum SMP, SMA boleh ya udah kita harus mundur di situ. Kita harus mundur di situ. Yang pasti tadi kita ngomong kembali lagi ke masalah yang originalnya. Ketika ini yatim ini punya harta, tolong diamankan. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah bisa mengelola keuangan sendiri, diserahkan kembali, dan jangan lupa pakai saksi. Ada ayat berapa tadi? Ayat ke-6, jangan lupa pakai saksi. Fa'ashhidu alaihim, yang paling bawah tuh, baris yang paling bawah. Fa'ashhidu alaihim, saksikan ke orang lain bahwa hartanya anak ini sudah kita serahkan. Jangan sampai kita capek-capek ngelola harta dia, ngamanin rumah dia dari bayi sampai gede, jadi fitnah kata orang-orang. Dia mah sekarang kaya raya, orang hartanya anak itu diubah juga. Jangan sampai ada kata-kata begitu. Saya kaya karena memang ada usaha sendiri, cuma ngasal kan begitu. Nih hartanya anak pasrah ini. Dulu anak ini bawa harta 7 miliar ketika umur 9. Sekarang anak ini udah mau nikah, udah mau 5, tak balikin nih masih sisa 5,5 miliar. Yang 1,5 mana? Ya kan dia sekolah, dia beli motor, beli macam-macam sampai dia selesai kuliah, sampai semuanya. Saat itu hitung-hitungnya udah di sekitar. Udah deal. Sekarang nggak ada kayak gitu pak. Di sini, iya. Kalau saya ada istri nikah dan nikah lagi, hak istrinya masih. Hak istrinya, makanya ini begini dalam hal warisan itu di kita sendiri, kekurangan kita ngomong kekurangan kita itu kalau almarhum meninggal itu nggak segera dibagi. Lah mas, mosok baru meninggal sudah dibagi waris? Bagi waris itu nggak harus berupa duit, enggak. Yang penting dikasih tahu. Sini kita ngumpul. Nih sekarang kan udah malam ketiga, saatnya begitu. Udah malam ketiga nih. Almarhum udah malam ketiga, tadi udah selesai ngaji. Ini mumpung ada orang tua semuanya, tak kasih tahu. Almarhum punya anak, punya istri, punya orang tua, punya saudara. Ini yang dapat itu
kalau ada semuanya yang dapat itu ini. Ini dapat sekian persen, ini dapat sekian persen, ini dapat sekian persen. Kasih tahu semuanya. Nah, almarhum punya harta ini misalnya. Nah, kalau menurut aku seandainya yang mau padinya seandainya orang tua atau mbahnya, kalau menurut mbak harta ini biarin aja, tetap jadi rumah, tetap jadi kontrakan atau tanah, biarin aja. Yang penting kalian tahu kalau kalian itu punya sekian persen dari itu semuanya. Inilah hebatnya, saya bilang hebatnya Cina. Cina itu kalau ditinggalin warisan kalian dibagi. Orang tuanya kok punya perusahaan, tetap perusahaannya tetap jalan terus. Cuman hasilnya yang dibagi. Karena berarti kamu punya sekian persen, hasilnya seandainya hasilnya 1 miliar, dia punya 50%, ya udah dapat 500 juta setiap bulan, kan begitu. Perusahaannya gini makin gede. Kalau kita kan enggak, yang namanya bagi warisan, udah bagi-bagi bulan-bulan, udah mulai nol lagi kalau begitu. Iya itu jangan. Biarin aja yang kontrakan tetap kontrakan, yang usaha tetap usaha. Yang penting tahu dan kalau bisa di atas kertas lah, biar nanti ada masalah. Kalau hartanya punya ini, si anak bagian sekian persen, istri bagian sekian persen, orang tua sekian persen. Jadi enak. Nanti ini mau kabur kemanapun tetap ada ketahuan. Mau nikah lagi seandainya ketahuan. Ya, Bu, aku masih punya bagian kan persentase di sana, iya udah nggak apa-apa, biarin aja berusaha kan. Nah, jadi atau nanti seandainya punya cucu lagi, udah nggak ada rebutan lagi, karena udah ketahuan dari awal dan udah tertulis. Yang penting tadi jangan ada image atau bayangan yang namanya bagi waris itu harus jadi duit, enggak. Biarin aja begitu. Saya yakin almarhum juga pasti senang kalau seandainya begitu. Kenapa? Akhirnya apa? Keluarga tetap kumpul. Tapi kalau dijual ini malah udah kemana-mana, hilang, habis dan nggak ngumpul. Tapi kalau nggak dijual malah bisa tetap silaturahim terus. Dan jangan lupa nih, jangan lupa semuanya sudah walau semuanya. Mertua atau menantu itu adalah mahram kita selamanya. Alhamdulillah kalau saya sering ngaji, bapak-bapak juga bilang jangan putus silaturahim, walaupun mungkin salah satu sudah meninggal saat ini. Tapi soalnya udah nikah lagi, nggak apa-apa, dia masih mantan menantu kita masih mahram selamanya dengan kita. Kasih tahu itu. Jadi jangan sampai putus silaturahim. Yang kita juga jangan putus silaturahim ke menantu kita. Iya, tetap anak kita. Dia mau nikah, wajarnya ya tetap datang ke kita minta izin dan ini. Kenapa? Karena kita udah jadi orang tuanya. Satu lagi mau biar tuntas. Orang tua itu kan ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu. Yang kedua orang tua yang menikahkan kita, mertua. Itu orang tua selamanya juga. Dan yang ketiga adalah orang tua yang ngajarin kita. Jadi orang tua itu ada 3. Dan ini nggak bakal putus selama-lamanya. Jangan diputus silaturahim juga. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Kalau kurang puas hari Senin ada acara ya. Nggak bisa Senin. Jadi Selasa silakan pertanyaannya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.